Maka Abah jawab malam hari ini tentang sorga di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu bagaimana maknanya? Yang dimaksud adalah ibu-ibu yang mana gitu kan tadi. Dan yang kedua, apakah sorga itu untuk anaknya apa untuk ibunya? Kan gitu. Kalau sorga di bawah telapak kaki ibu tuh, siapa yang menikmati? Anak ataukah ibu? Kan gitu. Kamu harus ngerti kan gitu. Nah ini. Nah, kemudian juga adalah bagaimana yang kaitan dengan ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, di seluruh wilayah Indonesia, ya sahabat-sahabat Papua, sahabat-sahabat Merauke, sahabat Sulawesi, sahabat Kalimantan, sahabat Sumatera, sahabat Pulau Jawa, Madura, Bali, Bawean, ya, sahabat Sabah, sahabat Brunei, dan juga buat Mas Rudi yang ada di Sydney, ya, Mbak Andin, ya, yang ada di di Melbourne, ya. Dan demikian juga ada Bu Wiwi yang ada di Taiwan, dan sahabat-sahabat Myanmar, Laos yang juga bagian dari Nusantara, sahabat Turki, sahabat India, dan juga sahabat di Riyadh, yang di Taib, yang di dan juga yang di Europe, ya sahabat. Pada malam hari ini, ya, sebagaimana biasa kita ingin bertafakur, mengisi 1 jam nafas kita menjadi nafas yang bermanfaat, adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran, wabil khusus kita berada pasti pada bulan Rajab. Semoga adalah Rajab ini adalah bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, adalah untuk masuk pada Sya'ban. Rajab adalah syahrullah, Sya'ban adalah syahri, adalah Rajab adalah merupakan hakikat ruhmu, hakikatnya. Sya'ban adalah tubuhmu, ya. Maka seolah-olah Rajab adalah la ilaha illallah, tetapi adalah Sya'ban adalah Muhammad Rasulullah, ya sahabat. Dan untuk menyatukan al-insan di Ramadan adalah merupakan bulan umatku, ya. Maka semoga di bulan Ramadan nanti adalah kita sampai kepada fitrah, kembali kepada fitrah kita sebagai ruh, ya sahabat. Yang pada saat hari ini adalah manusia adalah bertingkat-tingkat, dimulai pada level jasad, ya. Tentu dia yang paling menderita, di mana segalanya adalah selalu menggunakan jasad, ya. Kalau udah jasad, maka kendaraannya, maka adalah pikiran, adalah supirnya. Maka orang yang pada level jasad adalah, karena manusia dibagi tadi 4, adalah jasadnya, hatinya, ruhnya, dan sirnya, sahabat, ya. Maka tugas kita adalah selalu dibagi, adalah kulit, daging, dan rasa, ya. Islam, iman, ihsan, ada 12, ya sahabat. Maka sesungguhnya adalah tugas kita adalah 12 jam malam adalah badan kita sebagai badrun, 12 jam siang adalah ruh kita sebagai samsun, tadi semua. Sehingga kita adalah 24 sahabat. Maka pada dasarnya 7, 8, 9, 7 bulan 7 adalah Rajab, bulan 8 adalah Sya'ban, bulan 9 adalah Ramadan, adalah 7, 8, 9 adalah 24. Itulah kesempurnaan. Maka pada saat bulan Ramadan, Idul Fitri, kembali pada fitrah kita sebagai ruh. Pada saat kita sudah sabgai ruh, maka kita berada pada posisi netral. Pada saat posisi sebagai jasad, masih antara elektron dan proton.
antara positif dan negatif ya. Masih pada posisi Ya'juj wa Ma'juj ke kiri dan ke kanan, tidak apa-apa karena semuanya adalah proses belajar. Tetapi kalau sampai kepada ruh, maka di bulan Ramadan itu diharapkan ya semuanya sampai kepada id kepada ada yang udu adalah kembalilah ruhnya pada hakikat, pada fitrah. Dan insya Allah nanti adalah di bulan Syawal adalah casingnya adalah tubuh ini casing ya sahabat. Adapun ruhnya adalah SIM card ya semua. Maka di bulan Syawal itu sudah di-upgrade ya dari 2G ke 3G ke 4G ya. Maka kamu akan lebih cerah, lebih cerdas, lebih tenang, ya lebih damai karena kamu sudah bukan lagi berada pada manusia pikiran. Karena kalau manusia pikiran adalah masih monkey thinking, ya selalu loncat sini, loncat sana, mikir sini, mikir itu. Itulah masih penderitaan ya sahabat. Maka Abah mendoakan semua perjalanannya adalah sampailah kepada Id semua supaya Syawal itu sampai pada salah adalah peningkatan. Kamu adalah dari Pentium, ya Pentiumnya sudah naik, yaitulah kesadarannya. Sebetulnya sama saja bagi handphone, adalah bagi laptop kamu adalah pada saat kuotanya semakin besar, maka kamu sebetulnya semakin luas memandang, maka kamu tidak akan terpengaruh, ya sahabat. Tapi kalau kita masih botol kecil, ya maka setitik kopi saja sudah hitam tadi semua. Hanya dengan goncangan sedikit saja kamu sudah menderita gitu kan. Tapi kalau kamu adalah sudah sampai kepada 2G ya 3G, maka tidak ada lagi hambatan apalagi 5G, maka kecepatan mengirimkan data kepada provider itu cepat sahabat ya. Maka doanya mudah diijabah dan lain sebagainya gitu. Pada dasarnya Allah itu sudah ajarkan, tinggal kita nggak butuhkan kitab apa-apa sebenarnya. Asal kamu hidup berdasarkan realita yang Allah siapkan di zaman ini. Maka realita yang ada di zaman ini adalah sesungguhnya petunjuk kepadamu. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu kepada Allah. Jadi intinya pada dasarnya tubuh kita nggak ada bedanya dengan laptop, nggak ada bedanya dengan handphone. Ya. Adapun adalah surga yang kamu terima adalah luasnya kamu dalam memandang. Sehingga tidak cepat lagi ya. Jadi karena Abah menyaksikan sahabat dari yang bertanya, kadang-kadang Abah suka lucu lihat pertanyaannya. Ini kan kalau dari pertanyaan saja kita bisa melihat bahwa kamu adalah termasuk gitu yang di zaman yang sudah 5G tapi kamu hidup masih pakai apa namanya handphone cinit-nit gitu kan, belum Android bahkan apalagi 2G gitu, 4G, 5G ya. Sehingga semuanya serba tradisional, serba lemot gitu kan tadi. Karena pertanyaannya kenapa ya bah saya ini, kenapa ya? Itu kan menunjukkan bahwa HP-mu itu HP jadul gitu kan tadi. Atau sahabat ya, kamu tuh HP-nya sudah Apple, tapi kamu tidak bisa menggunakan tubuhmu. Tubuhmu adalah sudah Apple, programnya sudah hebat, tapi kamu adalah hanya tahunya WA dan telepon gitu. Padahal kamu adalah explore your mobile phone, explore adalah your computer, sehingga kamu adalah bisa menjelajahi, oh ternyata HP-mu bisa WhatsApp, oh ternyata HP-mu bisa apa namanya pass off, kemudian bahkan HP-mu adalah bisa apa namanya membuat berbagai macam dengan AI dan lain sebagainya. Nah inilah sekarang manusia itu kurang lebih begitu. Dia itu sebetulnya adalah program canggih dari Allah pada kita. Sebagaimana handphone yang super canggih tubuh kita ini, tapi kemudian hari ini kita adalah masih sangat gaptek menggunakan tubuh kita. Nggak ngerti siapa diri kita. Sehingga muncullah pada pikirannya itu tadi. Padahal memorinya tak terbatas, kau batasi pikiranmu sendiri. Itulah yang menjadikan manusia hari ini menderita sebenarnya. Maka Abah ingin mengajak pada semuanya adalah mari mengupgrade kita. Kalau tahun kemarin adalah masih 2G, 3G, sekarang naikkan ke 4G. Ya. Mudah-mudahan di Ramadan nanti kamu naik ke 5G. Karena semuanya pada saat sudah 5G, sudah tidak ada hambatan. Full sinyal, powerful, dan kamu enjoy, kamu happy, gitu kan tadi semua. Karena doamu itu kamu ting, set, cepat, gitu kan tadi semua. Itu tadi, kalau yang masih bertanya itu berarti doanya itu masih, begitu kamu pijit, dia masih muter-muter aja gitu. Gitu. Kurang lebih ya sahabat. Nah,
pada saat kamu sudah sampai Syawal, sudah salah tadi semua ya, berarti kamu sudah di Ramadan, nanti di Syawal itu sudah dengan casing yang baru, yang terupgrade ya, dan kamu sudah bukan lagi manusia apa namanya, tidak terjebak lagi adalah pada apa namanya tubuhmu, pada HP-nya, tapi sudah SIM card-nya itu sudah bisa membawamu kepada provider ya. Sehingga di Zulqaidah kamu sudah apa namanya, Zulqaidah itu udah qado, kamu sudah duduk tenang, semua sudah istiqomah untuk sampai di apa namanya di Zulhijjah, kamu sudah untuk haji, kamu semua untuk qorib dari semua ya. Itulah sebetulnya jadi karena semua apa yang ada di dunia ini sahabat, semuanya belajar dari alam. Thomas Alva Edison juga belajar menemukan listrik dari seekor katak gitu kan tadi. Bagaimana setelah mati masih ada hidup, ada strum ya pada tubuhnya. Kemudian juga adalah Cartwright, dia menyaksikan burung bagaimana bisa terbang gitu kan tadi. Kemudian seorang yang pertama menciptakan kapal ya, perahu, dia melihat pada saat dia mencuci ikan, tulangnya itu kan begitu tuh. Dia balikin, wah ini kayaknya bisa bikin perahu, kenapa ikan bisa ada di atas gitu kan tadi. Jadi dan itulah sahabat, termasuk adalah bagaimana mereka dari burung bango bisa membuat adalah F-16 gitu kan. Bagaimana dengan kaki yang ramping, dengan badan yang ramping gitu kan tadi semua. Itulah manusia proses belajar. Nah, kita pun sebenarnya kita ngambil pelajaran dari handphone. Bagaimana handphone mengupgrade dirinya tadi semua. Sehingga kamu bisa nyimpan memori dan lain sebagainya. Dan memudahkan pekerjaanmu. Nah, itulah tubuhmu harus memudahkan pekerjaanmu. Nah, sahabat, pada malam hari ini Abah tidak sedang membahas tentang bulan ke bulan, tapi marilah kita niatkan innamal amalu bin niat, bahwa kita adalah dalam 1 jam atau 1 jam setengah ini adalah kita ingin terus mengenali diri dan juga memahami tentang istilah-istilah, karena sekarang sudah 1400 tahun lebih ya dari baginda Nabi. Banyak adalah istilah-istilah yang sebetulnya manusia salah menafsirkan. Ya, kami apa namanya, dan juga adalah bahkan maaf termasuk dalam tafsir-tafsir. Tadi para mufassirin dulu itu seumpamanya adalah masih cinit-nit sebetulnya. Nah, hari ini sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan 5G gitu kan. Kamu harusnya lebih cerdas dari mereka. Karena semuanya itu sudah antara ayat Qur'aniyah dan kauniyah itu sejalan tadi. Tadi semua kan Abah begitu mudahnya membuat perumpamaan tentang Rajab, Sa'ban dan Ramadan itu dari handphone, dari apapun. Sebetulnya karena segala apa yang ada di alam ini, kata Nabi pun adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah jalan untuk Allah. Pada malam hari ini saya mengambil pertanyaan daripada siapa, Ibu Mumun ya, dan juga siapa Pak Ibu Mumun, ada beberapa temannya yang senada pertanyaannya. Maka Abah jawab malam hari ini tentang sorga di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu bagaimana maknanya? Yang dimaksud adalah ibu-ibu yang mana gitu kan tadi. Dan yang kedua, apakah sorga itu untuk anaknya apa untuk ibunya? Kan gitu. Kalau sorga di bawah telapak kaki ibu tuh, siapa yang menikmati? Anak ataukah ibu? Kan gitu. Kamu harus ngerti kan gitu. Nah ini. Nah, kemudian juga adalah bagaimana yang kaitan dengan ibu pertiwi. Ya. Nah itu. Ya, dalam sebuah kitab sahabat ya, adalah ada sebuah hadis, ada al-jannatu ada tahta aqdamil ummahat tadi semua ya. Ada dikatakan adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu tadi semua. Mari kita pahami secara luas dan supaya bermanfaat hadis ini. Nah, walaupun ini ada sebetulnya adalah hadis yang bersumber dari Musa bin Muhammad bin Atha ya. Dan kita dalam kitab-kitab hadis dikenal beliau itu adalah disebutkan sebagai banyak mengeluarkan, disebut ada munkir al-hadis atau disebut juga adalah yasyrik al-hadis ya. Apa itu munkir al-hadis? Karena Musa bin Muhammad bin Atha ini maka suka disebutkan hadisnya dimasukkan ke kelompok munkir al-hadis karena dalam perawiannya itu tidak jelas gitu kan tadi semua. Jadi maka bahkan ini cenderung ini sebetulnya adalah hadis ini palsu. Jadi hadis ini lebih cenderung. Maka disitulah sahabat jangan gegabah, karena Abah sekarang sudah menelusuri banyak hadis palsu.
Nggak aneh kalau seandainya Imam Bukhari menemukan dari 1 juta hadis yang diberikan oleh Imam Hambali, ternyata dari 1 juta itu adalah hanya 4.600 saja yang asli. Sisanya 900.000 adalah palsu. Maka kalau kamu mendapatkan hadis, adalah bagus kalau kamu ngerti asbabul wurud tadi semua. Kalau kamu mendapatkan hadis, mengertilah. Dan juga adalah bagaimana konteks hadis saat itu. Nabi bicara dengan siapa pada konteks apa. Karena kalau seandainya kamu lempeng saja begitu, karena nah itulah maka di dalam hadis-hadis tertentu sama dengan Quran ada firman-firman muhkamat, ada firman-firman mutasyabihat. Firman-firman muhkamat adalah sesungguhnya lebih banyak bab syariat, bab hukum tadi semua. Adapun adalah untuk ruhmu adalah secara hakikat adalah banyak menggunakan tafsir-tafsir adalah mutasyabihat di situ. Nah, disinilah Abah menyaksikan masih banyak orang belum paham tentang bagaimana menafsirkan yang mutasyabihat. Padahal isi Al-Quran itu hampir lebih di atas 70%, mungkin 80% mutasyabihat. Tadi semua ya. Nah inilah, maka itulah banyak manusia gagal menafsirkan Al-Quran, akhirnya tidak mengertilah apa yang dimaksud oleh Allah. Apalagi pada saat dia menggunakan penafsiran dirinya. Maka itulah kita konsep dari awal, janganlah menafsirkan Al-Quran sebelum kita mengerti konsep al-mutu qabla an tamutu. Biarkan Allah yang menafsirkan lewat dirimu. Karena disitulah ada, maka kenapa model Syatoilah adalah sahabat disebut kalam ilhami. Karena ada ilham, kalau pada Nabi disebut dengan wahyu, ya pada dasarnya wahyu semua juga dari Allah. Tapi karena supaya tidak membedakan antara Nabi dan kamu, kita gitu kan, maka apa yang keluar dari nurani kita, dari rasa. Karena sekali lagi adalah kita harus mengerti tentang kulit, daging, dan rasa. Maka itulah Islam, iman, ihsan. Islam adalah 5, iman 6 adalah, dan ihsan adalah 1, 12. Maka itulah kita kenapa adalah di Rabiul Awal itu harus melahirkan Muhammad, yang lahir tanggal 12 adalah di mana Muhammad itu adalah 12 huruf, la Muhammadur Rasulullah 12 huruf, la ilaha illallah itu 12 huruf. Surah Dohir dan batinmu adalah 12 huruf. Maka Muhammad 12 huruf dan adalah la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf adalah 144 huruf pada jumlah huruf pada suratul Fatihah. Itulah kenapa adalah 4 kali 3 karena ada 4 nun pada Fatihah itu di penghujungnya, dan ada 3 mim adalah ada nur, nun itu ya. Kamu harus ngerti sampailah kepada alif lam mim, karena alif laisa pada mim, Allah laisa pada Muhammad, supaya kamu adalah bisa ada membuktikan dengan tubuhmu la raiba fihi hudalil muttaqin, sehingga kamu bisa membaca tubuhmu itu. Tadi semua, kalau tidak maka selalu akan menyimpang, karena Nabi bersabda man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari apapun, sirat, barjah, Allah, malaikat, nabi, rasul, tadi termasuk menafsirkan tadi semua adalah al jannatu tahta aqdamul ummahat, maka akan selalu salah memandang baik pada Quran maupun pada hadis. Walaupun dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, tetapi asbabun nuzul itu adalah bukan satu kemutlakan, karena maka tadi terkadang Al-Quran itu sahabat, maka bisa ditafsirkan Quran dengan hadis, ini semua ya, ataupun Quran bil Quran. Nah, Abah lebih cenderung adalah Allah menafsirkan, biarkan dia, karena dia firman dia. Terkadang sahabat memang, disinilah Abah bisa menyaksikan hari ini, apa itu tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Maka tadi banyak manusia menafsirkan Quran berdasarkan mulkiyah, maka yang dilihatnya dunia, maka hanya fikih saja yang dia lihat itu ayat-ayat fikih tadi semua. Padahal Quran itu pada saat kau lihat, kata Abah, dengan ro'a, dengan mata zahir, mata untuk lihat dunia ini, maka yang nampak itu hanya dunia. Maka kamu hanya mengambil itibar dari Al-Quran itu hanya tentang dunia, maka kamu akan ngotot tentang dunia di situ. Contohnya tafsir Jalalain di situ kan tadi, bagaimana perilaku tubuh, perilaku tadi semua. Kemudian kalau kamu Al-Quran kamu lihat lagi adalah dengan hati, ya, dengan nadhara, maka kau akan menemukan ilmu pengetahuan. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu innallaha alimun, sami'ul basir. Tadi bahwa disitulah engkau akan menemukan alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Kamu akan banyak pengetahuan yang kamu raih. Bagaimana Al-Quran menjelaskan bagaimana dari menutup aurat sampai nanti menemukan menjadi
jadi apa namanya, menjadi mesin pemintal dan pabrik garment. Nah, itu kalau sudah Al-Quran kau temukan dengan hati, maka kau akan melihat ilmu pengetahuan. Bagaimana pada saat Allah berbicara tentang air hujan, kemudian kata Allah, aku tumbuhkan dengan air itu, maka jadilah manusia membacanya adalah dengan membuat dam, jadilah pengairan, jadilah perikanan, jadilah, inilah sesungguhnya adalah Al-Quran. Pada saat kau pandang dengan nadhara, maka itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah wa huwal batil. Batilah pandanganmu pada saat engkau tidak mampu dengan. Nah, inilah yang menjadikan kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, akibatnya walahum a'yunun la yubsiruna biha. Padahal mata dhahir ini sahabat selalu membelokkan. Hati-hati dengan mata dhahir. Apalagi dunia ini adalah sesungguhnya al-aqwanu dhahiruha giratun. Akwan ini dohirnya tipuan. Kamu kalau nggak percaya, ambil pedang yang tajam, kamu masukkan ke dalam air, mata ini akan melihat bengkok. Padahal secara akal ini tidak bengkok. Inilah yang Abah menyaksikan orang salah menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga akhirnya menuduh Allah, menuduh Rasulullah. Nah, itulah akibat kebodohan. Karena kamu menggunakan pandangan adalah matamu, bukan pandangan mata Rasulullah. Padahal Rasulullah pun menggunakan pandangan Allah. Maka itulah Allah berfirman kepada baginda Nabi dalam alam nasroh laka sodrok. Alam menggunakan istifham yang sifatnya takriri, menggunakan kalimat bertanya untuk pernyataan tadi semua ya. Maka adalah di situ ada nasroh, di situ ada laka, ada sodrok, ada mudhof ilaih. Nah, itulah dadanya udah bukan penglihatan dadamu lagi. Nah, disitulah. Maka disinilah sahabat, kegagalan manusia hari ini adalah kalian akan mulai gelisah nanti menyaksikan apa yang kalian baca selama ini, termasuk bab ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Ada pertanyaan teman-teman yang masalah wali ya, Abah belum bahas itu tentang bolehkah menikah sesuai dengan Imam Hanafi. Karena menurut Imam Hanafi menikah itu ada tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, itu. Bagaimana syaratnya dan hukumnya, kondisinya. Dan bagaimana pandangan Indonesia. Nah, di sini juga sebetulnya jangan terlalu, kalau ada seorang imam sudah berkata begitu, kamu sebetulnya sudah boleh. Ya, tadi semua ya. Tapi hanya ingat bahwa kita beragama tidak hanya beragama, tapi harus bernegara. Itu saja barangkali nanti adalah minusnya adalah kamu bagaimana adalah, walaupun hari ini banyak orang nikah syiri tanpa pakai negara, ya sama aja sebenarnya. Itulah kadang-kadang manusia sahabat, pada saat untuk dirinya dia mudahkan tadi semua ya, pada saat untuk orang lain dia beratkan. Dan itu adalah kalian pelajari dari hadis baginda Nabi, ada al insanu mahlul khata wa nisyan. Bagaimana Nabi pun bisa salah pada saat dia menghukum seseorang pemuda di Ansor saat itu sahabat, yang dia adalah seorang pemuda itu meniduri mayit sahabatnya Rasulullah adalah di Madinah. Kemudian pada saat ditanya pada Nabi Muhammad, bagaimana ya Rasulullah tentang hukum pemuda itu yang telah meniduri mayat gadis, itu kan, itu ada budaya di Ansor, ada di Madinah saat itu, orang-orang yang mengambil tali pocong gitu ya, dari bahasanya untuk maka bisa menjadikan kesaktian. Itu jadi ada asbabul wurud dari hadis al insanu mahlul khata wa nisyan. Nah, itulah ternyata Nabi Muhammad pun bisa, karena tadi ada sisi manusianya, sehingga beliau memberikan hukum berlebihan tadi semua, hanya ditegur oleh Allah dengan Al-Quran sahabat ya. Nah, disinilah adalah memahami kejelian bagaimana adalah mengkaitkan satu hadis dengan hadis, dari mulai periwayatan hadisnya. Maka saya lebih cenderung dengan Imam Hanafi, maka lebih cenderung lebih baik dihukum sebagai orang yang tidak kenal hadis ya, karena memang banyak yang inilah di sini. Hari ini sebenarnya kalau kamu sudah hidup hatinya, kamu bisa tubuh ini sudah bisa menjadikan hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kamu akan mengatakan, oh ini palsu hadis, oh ini asli, oh ini palsu, oh ini hadis. Tubuhmu sendiri akan menjadikan metal detector sebetulnya. Sebetulnya sama juga. Nggak usah kamu hafalkan Quran 30 juz, tubuh kamu sendiri akan mengatakan pada saat bertemu dengan masalah, oh ini tidak boleh, oh ini haram, oh ini. Tubuhmu yang akan menolak dan menerima sebetulnya. Karena kita ini adalah, manusia ini adalah termasuk makhluk unik yang diciptakan oleh Tuhan, yang menjadikan mazhar Tuhan dan kenyataan Tuhan itu sendiri. Dalam hadis tadi kan ternyata Nabi Muhammad pun adalah pada saat dia menghukum seseorang
yang menjadikan sahabatnya dia berlebihan sehingga kata Nabi, kamu tidak akan terampunkan. Katalah Jibril pada Nabi, "Hai Muhammad, janganlah kau menghukum. Pemuda itu aku yang menciptakan. Tuh. Jangan kau sekali-kali membuat hukum tentang dia. Aku berhak." Nah, itu bahasanya sahabat ya. Disitulah Nabi bersabda, "Al-insanu mahlul khata wa nisyan." Bahwa manusia itu bisa tempat salah gitu kan. Dan Nabi Muhammad pun sering salah tadi semua ya. Nah, itu harus dipahami karena sebagai al-insan tadi semua sebagai basarun. Nah, demikian dengan hadis ini sahabat, mari kita pahami juga yang dimaksud al-jannatu tahta aqdamil adalah ummahat juga. Banyak orang salah juga menafsirkan. Padahal di sini juga yang lebih cenderungnya, walaupun tadi adalah hadis ini yang muncul adalah yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Yang pertama yang harus dibahas dulu, ini surga untuk siapa? Katakanlah, okelah doif hadis ini. Atau bahkan lebih cenderung pada maudhu tadi semua hadis ini. Tetapi ada hadis yang senada dari Muawiyah, yang berkaitan tentang pada saat Muawiyah mau berangkat perang tadi semua, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, saya mau ikut perang." Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Apakah kamu masih punya ibu?" "Saya masih punya ibu." "Maka muliakanlah ibumu." Kemudian dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa lagi?" "Ya ibumu juga." Gitu kan tadi sampai 3. Itulah yang terkenal dengan hadis ummi itu tentang adalah sebetulnya adalah ini yang harus dipahami ya tadi. Jadi, nah inilah hadis ini yang, nah itulah maka para perawi hadis, para ahli-ahli hadis mengatakan Musa bin Muhammad al-Atha ini adalah disebut sebagai munkir al-hadis. Bahkan sebagian menyebutkan adalah disebut juga sebagai adalah yasyrik al-hadis karena dia itu suka biasa mencampurkan hadis dengan hadis yang lain, mensisipkan satu kata tadi semua. Nah, tetapi bagi orang-orang tertentu sebetulnya kita sudah mengerti. Contoh sekarang banyak yang orang menambahkan hadis. Nabi bersabda ada utlubul ilma, adalah utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebetulnya nggak ada di sononya. Yang ada itu muslimin muslimat, nggak ada mukminin mukminat di situ. Nah, itu kan banyak orang suka nambah-nambah gitu ya. Jadi sahabat, maka bicara hadis tapi ya. Nah, makanya tadi bagaimana hadis itu adalah Abah pernah bahas tentang ilmu hadis ya, komplit tadi semua. Bagaimana memandang hadis. Maka di sini pun sama adalah yang disebutkan adalah dari Musa bin Muhammad bin Atha ini adalah dianggap oleh mereka ahli hadis adalah sebagai munkir al hadis, hadis yang sumber dari dia itu tadi semua. Karena perawiannya lemah ya, dan dia selalu mengambil sistem perawian yang lemah gitu. Maka cenderung hadis ini adalah doif, bahkan maudhu tadi semua ya. Tapi tidak apa-apa. Karena ada yang senada dari Muawiyah yang tetapi bukan begitu nadanya sebetulnya. Maka itulah kenapa juga disebutkan dengan yasyrik al-hadis. Karena Musa bin Muhammad al-Atha ini suka menyisipkan kata-kata atau mencampurkan hadis dengan hadis tadi semua ya. Jadi insya Allah ya sahabat, kalau yang sudah Abah bahas semua itu adalah Abah sudah teliti hadis itu semua ya. Maka hati-hati. Betapa banyaknya yang palsu ini semua. Tadi semua ya, dan bahkan yang palsu itu bahkan hari ini menurut Abah banyak menguasai, terutama dari sumber Abu Hurairah dari semua kan, Jumat Abu Hurairah, termasuk hadis idama tabnu adam in qata amaluhu illa min salasin, bahwa manusia pada saat sudah mati terputuslah Bani Adam itu amalnya illa min salasin. Maka kalau begitu berarti dan dia sudah sama saja mengatakan nah, Muhammad bin Abdullah juga putus amalnya. Tadi semua kan tidak bisa menolong kamu. Itu kan begitu nanti konteksnya. Itulah menunjukkan bahwa hadis itu lemah gitu. Mustahil begitu kan kalau bunyinya seperti itu. Nah, banyak lagi hadis Abu Hurairah yang sangat termasuk bab Jumat gitu tadi. Yang sebenarnya Jumat itu adalah juga disanadkan kepada Abu Hurairah. Kama qala Abu Hurairah, itu kan. Inilah ya, maka marilah sekarang kata Abah tidak mau buka secara keseluruhan tentang bab hadis, betapa banyaknya hadis palsu sekarang ini. Maka marilah menafsirkan Al-Quran saja ya. Karena Quran pun dulu hadis itu menjelaskan Al-Quran sebetulnya. Nah ini mari ya sahabat kita teruskan saja. Jadi di dalam yang berkaitannya dengan Muawiyah tadi adalah sebetulnya Abah sudah pernah jelaskan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasanya orang yang membunuh Rasulullah bernama Muawiyah adalah bin Haidah. Beliau adalah menyebutkan tadi kenapa Nabi itu 3 kali, karena Abah sudah membahas waktu itu adalah itu.
Padahal Abah belum lihat itu hadisnya saat itu. Tapi ternyata benar, begitu dibuka tadi kitabnya, ternyata pandangan Abah. Itulah sahabat, kalau kita sudah lempeng di sini, kita bisa menafsirkan hadis sebetulnya. Dan kita bisa menggunakan hadis untuk menafsirkan Al-Quran. Nah itu. Tapi kita harus cerdas tadi semua ya. Jangan sampai di mana, Allah adalah sama di langit. Padahal yang ditanya ada Juwairiyah yang paginya baru masuk Islam ditanya, ya dibenarkan oleh Rasulullah gitu kan. Nah disinilah kita harus cerdas menggunakan hadis, termasuk juga adalah menggunakan hadis adalah yang disebutkan dengan tentang kafaah juga itu. Kemudian yang kedua adalah tentang yang melakukan tadi semua kemiripan dengan mereka, bukan hanya, maka kita ini suka menganggap itu akidah tadi semua. Padahal itu budaya misalnya. Nah inilah kita harus ngerti lah ya. Baik ya, kalau begitu hadis ini untuk siapa? Untuk anakkah, untuk ibukah gitu. Nah kalau Abah menafsirkannya, kalau hadis ini diucapkan oleh anak berarti untuk ibunya, gitu saja. Jadi anak itu harus menjadi menjadi surga adalah kepada anaknya, sahabat. Tetapi pada saat dikatakan oleh seorang ibu, maka surga ini untuk anaknya. Pada saat dikatakan oleh anak, surga ini untuk ibunya. Kan tadi kalau pada saat dikatakan adalah tentang siapa yang tentang hadis yang tadi itu adalah al jannatu tahta aqdamul ummahat inu. Hadis itu adalah surganya itu buat anak atau buat ibu gitu. Jadi kalau diucapkan oleh anak maka surganya buat ibu. Bagaimana engkau menjadi anak yang berbakti pada orang tua? Bagaimana menjadi anak yang menyadari bahwa kamu adalah bagian dari tubuh orang tua? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kau rasakan daging dan darahmu itu adalah dari susu ibumu dan dari nutfah ayahmu. Bahkan ayahmu sudah mengandungmu di sulbinya selama 40 hari. Jadi kita ini sebelum dipindahkan ke ibu, sebetulnya kita ini sudah disimpan di sulbi ayah di alam misal itu 40 hari. Jadi ayah kita mengandung 40 hari, ibu kita mengandung 9 bulan. Begitu. Makanya kenapa kata Nabi kepada Muawiyah, siapa ya Rasulullah? Karena beliau akan perang, ya ibumu lah, jagalah ibumu gitu kan. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ya jagalah ibumu gitu kan. Bahagiakanlah ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ya jaga ibumu gitu kan tadi. Terus siapa lagi? Barulah bapamu. Tadi karena bapamu 40 hari menyimpanmu dan ibumu. Nah, maka itulah anak dinisobkan kepada bapaknya. Tapi walaupun begitu hati-hati. Kamu harus menyembelihnya. Karena anak itu bukan milik kita. Tapi milik Allah. Semuanya innalillah. Semuanya yang dari Allah itu milik Allah. Maka tadi adalah kenapa kata Imam Sajili, anak itu dinisabkan kepada orang tua karena dia menjadi perantara, itu kan tadi. Maka pada saat nanti kehidupan sebetulnya puroda masing-masing, itu kan tadi. Bahkan kamu bisa beda ibu di kehidupan yang akan datang atau beda ibu di kehidupan yang lalu sebetulnya. Tapi di periode ini adalah bagaimana kamu beradab kepada ibumu. Jadikan sorga untuk ibumu, bahagiakan ibumu, begitu. Jadi pada saat surga ini adalah dikatakan oleh al jannatu tahta adalah aqdamil ummahat oleh ibu, maka jadilah hai ibu, kamu jadi perantara, telapak kakimu itu menjadi sorga. Makanya kata Abah juga, setiap yang lahir kullu mauludin yuladu ala fitrah, semuanya dalam keadaan suci, tapi yang membuatkan anak majusi Nasrani adalah ibunya. Belajar marah dari ibunya, belajar mencubit dari ibunya, belajar bahkan sekarang Abah sudah dengan terbukanya era kuantum sekarang ini ya, alam kesadaran, justru sebenarnya orang tualah yang membuat anak itu miskin. Ya sahabat, orang tua. Karena dengan perkataannya, kita ini orang miskin, kita ini, itulah yang tercatat pada dada anakmu itu. Dan ingat, dan kalau itu diucapkan pada usia 7 tahun ke bawah, sahabat, itu bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah sekarang sudah dipahami oleh dunia barat, 7 tahun saja. Setelah 7 tahun kamu kirim, dia adalah mondok di pesantren langit sekalipun tidak akan berubah. Karena blueprintnya itu kamu tanamkan pada saat itu. Nah, kecuali dia sudah punya memori sebelumnya, ada karma kepada ruh itu, ya sahabat. Maka dia di alam ini sebetulnya akan melunasi karma-karma yang dia miliki sesungguhnya.
Jadi kita ini harus paham isi Al-Quran. Kenapa adalah Quran menggunakan yabda'u gitu kan, yabda'u dan lain sebagainya. Dan maka dalam ilahi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa summa yu'iduhu itu yabda'ul khalqa ya. Maka disitulah adalah sesungguhnya berarti pada saat awalnya memang Allah memprogram kita, tetapi kemudian kita menjadi program yang acak-acakan karena manusia ini. Nah inilah tadi, karena manusia diilhamkan dua potensi tadi pada jiwanya, fujuroha wa taqwaha. Maka tadi yang memilih buruklah kita, yang memilih baik pun adalah kita. Tapi yang menjadikan penggeraknya adalah Allah muharriknya. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Nah, jadi itu ya sahabat. Tapi kalau kamu, nah hari ini barangkali juga akan berlaku karma. Kalau kamu adalah hari ini dibenci oleh anakmu, dijauhi oleh anakmu, percayalah itulah perbuatan dirimu pada orang tuamu. Jadi hubungan kita dengan orang tua itu sebetulnya masalah. Kita ini kan bukan jasad, kita ini ruh sebetulnya. Dan ruh itu tidak punya keturunan sebenarnya. Gitu. Makanya itulah hakikat Muhammad itu adalah ruh. Maka dikatakan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Karena Muhammad itu tidak punya anak. Muhammad itu adalah ruhmu sendiri. Dan dia adalah lam yalid walam yulad, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ruh itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tubuhnya, cangkangnya daripada ruh itu adalah Ahmad, dia punya anak, Fatimah namanya, kan gitu. Ini harus dipahami ya dalam perjalanannya, termasuk pada diri kita. Maka Imam Syajili juga menjelaskan, dosa kita bukan oleh iblis, gitu kan, setan dan lain sebagainya. Setan tidak bisa berbuat apa-apa pada dirimu, tapi Allah mengisbatkan pada itu karena seolah-olah sumber kegelapan itu mereka pada dasarnya. Jadi penisbatan sama anak lewat dirimu, maka nasabnya kepada dirimu. Padahal kita dengan anak ini ruhnya masing-masing. Kita ruhnya diciptakan bareng kok. Maka itulah kita ini harus melahirkan Muhammad itu di bulan berapa? Bulan ketiga. Bulan ketiga itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil untuk bisa kamu rojab. Gitu kan begitu itu kok secara hakikatnya. Karena kita ini dua bagian, dohir dan batin. Tadi semua. Jadi kita ini ada kulit, ada daging, ada rasa. Maka banyak manusia terjebak pada kulit, gitu kan tadi. Nah, syariat itu rukun Islam itu kulit, gitu kan tadi. Tapi jangan lupa yang kamu cari itu bukan kulit, gitu kan tadi. Yang kita cari itu adalah daging. Kalau kulit adalah Islam, daging itu iman, tadi semua. Nah, itulah. Tapi bukan daging pula yang kamu cari, tetapi adalah rasa pada daging itu. Itulah ihsan, gitu kan tadi. Maka ada fikih pada tubuhmu Islam, ada tauhid pada dagingnya adalah iman, dan ada tasawuf pada rasa adalah ihsan, gitu kan tadi semua. Seperti mangga, kamu pesek kulitnya, kamu makan dagingnya, kau temukan rasanya. Seperti duren, kau ambil kulitnya, kau makan dagingnya, kau nikmati rasanya. Rasa ada pada daging, tapi daging kesempurnanya dibungkus dengan kulit, gitu kan tadi semua. Tapi kulit sempurnanya tetap dibuang, tadi semua ya. Maka kamu sekarang kalau malam juga, malam Jumat kan tadi, BH-nya kamu copot, dagingnya kamu ambil, kan begitu. Gitu kan. Nah, itu. Nah ini kan manusia ini sekarang ini mau di syariat itu sama aja, kamu tuh tiap hari adalah, yang kamu genjotin itu udah BH-nya gitu kan tadi semua. Kalau makan duren ya John Tower gitu kan, kulit duren gitu kan tadi. Nah inilah sebetulnya alam sudah memberikan pengajaran pada, sama saja pada handphonemu. Tubuhmu adalah kulitnya, Adam namanya Ayan Horjia. Adapun SIM cardnya Muhammad, ruh tadi semua. Adapun providernya Allah, hayat gitu kan tadi. Sama saja gitu kan tadi semua. Selalu tiga bagian, Islam, iman, ihsan. Syariat pada tubuhmu tadi adalah hakikat, adalah pada ruhmu, makrifat pada syirmu tadi semua, pada ihsan. Aduh sebetulnya indah Allah itu. Maka ada pada tanaman pun sama, NPKN untuk pohonnya biar tumbuh. Ini orang sekarang ini seumpama kalau di syariat saja sama kamu menanam pohon terus kasih urea. Lama-lama tutung kan gitu kan tadi semua. Tadi maka pada titik tertentu ureanya harus kamu berhentikan. Sekarang ganti ke fosfat gitu kan, TSP untuk supaya apa? Nah, mulailah untuk menghasilkan bunga itu kamu pakai kalium, KCl, sama saja begitu. Kenapa tujuan kamu menanam bukan untuk menanam, menghasilkan buah. Dan tujuan kamu mendapatkan buah adalah bukan untuk buah, tapi menemukan rasa buah. Kan begitu semua pelajarannya. Bagi orang yang berpikir sebetulnya nggak usah dalil, nggak usah guru sebetulnya.
Cuma tadi, karena oonnya itu tadi. Padahal semuanya itu Allah itu sudah begitu nyata dan jelas ya sahabat. Nah, itu ya kadang abang geli gitu kan tadi semua ya. Nah itu ya, jadi sekarang mari kita lihat ya. Umi yang kedua, dan Abah cenderung bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu itu juga ada tanah airmu, bumi pertiwi. Itulah kenapa disebutkan dengan Umi. Umi adalah maksudnya ibu kota, tuh kan ibu kota. Kenapa bukan bapak kota, tapi ibu kota? Sama kenapa suratul Fatihah itu disebut Ummul Quran, tuh. Karena Ummul Quran itu sama ibu kita adalah tempat amma ya ummu, tempat menuju. Anak pasti pulang dari mana-mana, mama kan gitu. Amma ya ummu gitu. Nah, terus juga sama, karena nggak pernah begitu pulang bapak. Semua anak pasti akan mencari mama kan tadi. Ya amma ya ummu, tapi hati-hati. Kenapa dipanggil tiga? Karena perempuan itu mengandung, mengeluarkan dari mulut rahim dan menyusuinya. Itulah kenapa ya. Dan dulu Abah sudah bahas, ternyata Abah menemukan dari kitab Fathul Bahri, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan sama. Waktu kenapa Rasulullah itu menyebutkan umi. Nah sekarang perempuan itu udah cukup sekali aja umi. Melahirkannya dari perut. Dari semua. Nah inilah hari ini yang negara ini akan hancur karena an-nisa imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Sementara perempuannya sekarang ini adalah tidak mau adalah berjihad. Mengeluarkan anak yang harusnya adalah keluar dari pelut rahimnya. Sekarang udah dari butun. Tadi semua. Maka nanti itu ke depan istilah silaturahim itu hilang jadi silatul butun. Gitu kan tadi. Pada saat silatul butun maka otomatis makhluknya makhluk butun. Maka hari ini jangan aneh anak bunuh ibunya. Bahkan maaf jangan aneh bapak laki-laki adalah meniduri anak perempuannya. Karena hubungannya hanya butun. Tadi semua ya. Apa ya butun dan di bawah butun hari ini. Maka hari inilah kata Abah kenapa bumi ini akan di reset kembali oleh Tuhan. Karena sekarang sudah perempuan sudah tidak mau lagi berkorban melahirkan. Padahal begitu kurang apa Allah menyebutkan kepada mereka yang menyusui. Bagaimana mereka menyempurnakannya selama 2 tahun. Mereka sudah tidak mau lagi melakukan itu. Apalagi dengan atas nama saya tidak mau rusak kemaluan saya. Nah itu parah sekali. Parah sekali. Jadi inilah penyebab kerusakan. Karena an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Maka hari ini perempuan sudah roboh dari semua ya. Perempuannya sudah roboh. Karena dia tidak bisa menjadi umi yang menjadikan surga bagi telapak kaki anaknya sendiri. Dari semua ya. Jadi kamu bisa saksikan. Hari ini banyak perempuan yang membuang bayinya di jalanan. Di kantong kresek. Dibuang tempat sampah. Dari semua. Walaupun sebetulnya kepada si bayi adalah karma. Karena jangan lupa. Ruh yang ada pada bayi itu adalah ruh yang sebetulnya yang sudah di downgrade. Tadi semua karena dia tadi di kehidupan sebelumnya dia telah ini ya tadi semua. Maka mari kalau mau kalian merubah kata Abah berhentilah mengeluarkan anak dari perut dengan alasan apapun sebetulnya. Karena hari ini sudah jadikan bisnis melahirkan itu ya. Bayangkan sesuatu yang sakral diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis, dijadikan bisnis dokter hari ini dan bidan tadi semua ya. Itulah yang Abah selalu dari udah bertahun-tahun Abah terus eksis. Tadi semua adalah karena kalau dibiarkan ini semua sahabat, sementara di negara-negara lain kayak di Belgia di mana orang yang mau melahirkan normal itu sudah dijamin oleh negara ya sahabat, pahami itu ya. Tapi yang sudah terlanjur nggak tahu hukumnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa setelah Abah kasih tahu ini karena dampaknya buruk kepada si anak, karena tali rahimnya. Karena disitulah bedakan silaturahim itu harus keluar dari mulut rahim. Nah sekarang sudah ditemukan kenapa harus keluar dari mulut rahim Pak. Ternyata pada saat ruh kita keluar, ruh kita ini dari munan di sini. Kenapa orang malaikat itu suka digambarkan bulat di sini? Karena di kepalamu itu adalah pada saat bayi itu masih renggang dia. Maka pada saat dia melahirkan dengan normal, sebetulnya adalah rahim ibunya itu akan menekan sehingga lubang di kepalanya ini adalah lebih sempit tadi semua. Inilah kenapa hari ini manusia pecah pembuluh darah di otak itu adalah akibat tadi dia pada saat keluar itu tidak mengalami proses yang normal, melewati pintu rahim, dijepit oleh rahim ibunya sehingga adalah ubun-ubun bayi itu mengecil. Dari sahabat ya. Makanya sekarang cenderung anak-anak muda meninggal masih muda karena dia pecah pembuluh darah di otak. Dari kemudian kamu cek aja klik data hari ini.
perempuan banyak adalah kanker payudara, kanker rahim, semua ya. Nah, sama saja, coba aja kamu cek. Kalau kamu adalah seharusnya adalah head adalah merupakan darah yang kotor, terus kamu ada makan obat untuk tidak mau head, karena pergi hati-hati. Itu juga adalah tadi semua. Karena misalnya Ramadan, saya nggak mau nanti di Ramadan itu adalah mengganti, mengkodok gitu. Maka dia minum obat supaya tidak head. Itu adalah akan menjadi penyakit yang luar biasa pada tubuhmu. Biarkan adalah metabolisme tubuhmu normal, sahabat ya, karena inilah hukum sunatullah yang sudah dibuat oleh Allah. Nah makanya tadi bahagia dan celaka itu sudah, maka sebenarnya dalam sebuah hadis baginda Nabi sudah bersabda adalah sesungguhnya adalah wa amma dikatakan oleh baginda asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Orang yang bahagia, orang celaka boleh bahagia, dan orang yang bahagia boleh celaka. Tolak ukurnya adalah bila tadi semua. Nah, ternyata hari ini sahabat, dengan disaksikannya kita bisa menyaksikan orang yang sudah bahagia menjadi keluarga yang bahagia, kemudian dia adalah dilahirkan kembali menjadi orang yang menderita. Yang tadinya dia sudah menjadikan seorang yang tapi kemudian dia turun derajatnya. Yang tadinya sudah di Samsung, masuk lagi ke cenitnit. Si SIM card-nya itu masuk ke cenitnit. Di cenitnit dia tidak bersyukur lagi, SIM card-nya dicabut, dimasukkan adalah kepada domba semua ya. Nah, kemarin tuh Ibu Destri tuh dari Solok menyaksikan yang Abah katakan. Bah, saya melihat orang sakaratul maut wajahnya berubah jadi babi. Itu sebetulnya kalau kamu saksikan, maka kenapa kata Allah walaqad darona li jahannam katsiran. Katsiran. Tapi sayang manusia tidak mampu melihatnya, sudah tadi semua. Tadi semua ya. Nah, bagi teman-teman yang suka WA ke Abah, bah bagaimana kira-kira kepala saya? Nah, Abah sudah berikan guidance kan waktu itu. Bagaimana sifatmu? Nah, sebetulnya kamu bisa melihat dari sifat sebetulnya. Dan tiap orang itu akan diperlihatkan dia kepalanya itu berdasarkan sifat. Dan Abah juga sudah ajarkan tentang kematian dari 40 hari, 7 hari, 3 hari, di hari H, gitu kan tadi semua ya. Maka kenapa orang pada saat kematian di hari H itu dia gelisah? Karena kamu sudah menyaksikan wajahmu seperti apa, kampungmu seperti apa, tempat hijrahmu terakhir seperti apa, maka kamu itulah menderita di situ sebetulnya. Maka selalu Abah ajak adalah semua, ayo kembali pada Allah, itu adalah supaya kamu bahagia di sini dan bahagia di sana. Karena buta di sini, buta di sana tadi semua. Walaupun kamu sholat kamu 1000 rakaat sehari, nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau kamu belum mengerti konsepnya, konsep ketuhanan, tauhid tadi semua ya. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Yang hakikat, ayo gunakan syariat. Tapi syariat adalah juga jangan terjebak pada syariat yang kamu pahami saja. Karena apapun syariat. Menyalakan ini pun syariat. Pada saat ketemu Allah syariat. Tadi semua ya. Tadi kamu menyadari apapun syariat. Nah, adapun tapi yang paling utama adalah hakikatnya. Yang hakikat jangan lupa syariat. Yang syariat adalah sampaikan hakikat. Buat apa kamu makan durian kulitnya? Tapi karena kalau kamu belum bisa menikmati rasanya. Tadi semua ya. Karena sebagaimana pohon duren, tujuan akhirnya duren itu harus membuktikan bahwa dia duren gitu, dengan rasa duren gitu. Kalau dia adalah pohon jengkol, di penghujung perjalanannya dia harus berbuah jengkol dan menunjukkan bahwa baunya dari baunya aku jengkol gitu loh. Nah, kalau kita adalah dilahirkan sebagai manusia, bagaimana kita rasa manusia itu? Tadi ruhamau bainahu, menyayangi, memaafkan. Tadi takhallaqu bi ahlakillah, menyayangi, memaafkan tadi. Kemudian itulah sahabat kita supaya kita, maka Allah mengatakan walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi Nabi sudah menyampaikan orang bahagia bisa celaka, betul. Saya menyaksikan sahabat orang yang sudah martabatnya tinggi dulu, tapi kemudian saya menemukan orang yang sangat susah. Kemudian saya pelajari dia, ternyata begitu saya tanya, ada pas live-nya, oh ternyata dulu tuh dia bekas orang senang. Tapi kemudian dia lupa. Dia bersyukur pada Allah, akhirnya dia sekarang dilahirkan kembali dalam keadaan menderita gitu, sebagai hukuman daripada apa yang dia tanamnya di kehidupan dulu. Tadi dia pelit, banyak menyakiti. Di sini kok dia banyak disakiti. Nah, itulah kehidupan di sini, itulah sebenarnya kata Abah juga mahsyar. Hari ini adalah hari pembalasan dari apa yang kau tanam. Kau nanam dulu baik,
maka hari ini kau akan panen baik. Kalau dulu kau banyak sedekah, hari ini kau banyak memberi. Kalau dulu kau adalah capek, kemudian hari ini kau siap-siap panen. Gitu. Karena ad-dunya majratu akhirah. Tapi jangan lupa, bagi kalian yang sudah punya jabatan, sudah punya bahagia, jangan sampai lupa. Jangan kau sibuk dengan apa yang diberikannya. Karena Abah menyaksikan, orang yang dulu adalah anak sultan, sekarang bisa turun menjadi anak tukang beca. Sama saja, SIM card yang dulunya ada di Apple, karena kamu adalah menjadi miskin, akhirnya SIM card itu turun ke cinit-nit, gitu kan, tadi semua. Tapi SIM card yang cinit-nit, Abah menyaksikan seorang anak yang mati adalah di kebun singkong, tadi semua, ibunya adalah pedagang singkong, tapi pada saat dia lahir menjadi cicit seorang sultan, tadi semua ya. Dan sebelum lahir pun kamu calon sultan. Tuh, sebenarnya kamu nggak ngerti aja lah. Itu susahnya, karena susahnya manusia nggak ngerti. Jadi makanya hari ini juga, maka kata Nabi, sesungguhnya orang bahagia, asyakiyu adalah asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Yang bahagia bisa celaka, celaka bisa ingat. Diri kita ini bukan jasad. Diri kita itu ruh. Dan ruh itu dah tidak akan pernah mati. Cuma casing aja. Maka kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Hanya pindah saja dari negeri fana ke negeri baqa. Itu kan, al-mu'min itu, ruh itu. Maka ruh bisa masuk ke dalam tubuh yang berbeda. Abah sudah sampaikan berkali-kali masalah ini biar juga jelas pada kalian semua adalah wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah pada badan hewan. Semua ya. Wa kullama kana tilkal arwahu aksyara syaqawatan wa istiqaq walil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhosha wa aksyara syaqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih buruk lagi. Surat Al-Isra ayat 51, dia mengatakan, kata Allah, bahkan au yakburu menjadi binatang yang tidak pernah kamu bayangkan wujudnya, sahabat. Maka ayolah mari kita berbahagia. Yang pertama, nikmati nikmatul ijad, nikmat dari Allah pada tubuh manusia ini. Gunakan, karena inilah, pada wujud inilah kamu bisa kembali pada Allah, bukan pada wujud binatang itu atau wujud pohon. Ya terserah kalian memahaminya. Maka itulah dikatakan wa amal muqaddasu adalah fil azal minas sa'adati wa saqawati likulli wahidin jami'un kama qala asy-syaidu syaidun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Falaisa li ahadin ayyabahasa fi hadal mabahasi bisyirul qadri yuris zandikotu. Jadi dikatakan, dan adapun yang murni dari ajal adalah tentang bahagia dan celaka, Nabi pun berkata, kata asyaidu syaidun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang yang calon bahagia tetapkan kebahagiaannya dalam perut ibunya. Tapi yang dimaksud ibunya di sini dijelaskan oleh Nabi lagi adalah dikatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud ibu di sini adalah wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam asyaqiyu wa syaidu fi batni ummihi adalah fal muradu, yang dimaksud adalah minal umma, adalah ummi, adalah majma'al anasir arba'atil lati yatawalladu minal quwa al basyariyatu faturab wal ma madaharus sya'adah li'annaha adalah dikatakan muhyiyani, dikatakan adalah sesungguhnya adalah yang dimaksud dengan ummi di situ adalah majma'al anasir, 4 unsur, narun, hawaun, maun, turabun. Karena pada saat kamu, tubuh kamu, maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, ke dalam tanah kamu akan dikeluarkan lagi. Nah, keluarnya itu sudah membawa karma, sahabat. Bagaimana caranya? Karena unsur tubuh kita ini dari tanah, tadi maka dari unsur tadi, dari kuprum, perum, dari aurum, mangan, magnesium, kalium, potasium, ya. Unsur 144 unsur, termasuk boson tadi semua ya. Maka tubuh kita pun akan kembali menjadi mineral tubuhnya itu. Tapi mineral itu kembali akan masuk kepada apa? Padi yang ditanam, pisang yang ditanam, kemudian dimakan lagi oleh bapamu, maka dia akan kembali lagi kepada nutfah, maka kamu akan lahir kembali. Surat Al-Hajj ayat 5 dari semua ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 5 dijelaskan, adalah surat Al-Hajj ayat 5, bagaimana kamu akan dilahirkan, adalah sebagaimana dulu kamu diciptakan.
Dalam surat Al-Hajj ayat 5 Allah berfirman adalah ya yuhannas, hai manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan minal ba'as, kebangkitan, pengulangan kehidupan, kada fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu dilahirkan, di sini kamu dimatikan, di sini pula kamu akan dibangkitkan. Allah berkata, fi raibim, ada namanya fa inna khalaqnakum, tentang hari berbangkit, sungguh kami telah menciptakan kamu dulu. Adalah dengan apa? Min turabin, dari tanah lagi tadi kan. Dari mineral. Masuk lagi ke lewat mangga, lewat duren, lewat pohon pisang, lewat apa. Gitu. Sesungguhnya. Sama saja, anjing juga kan begitu. Anjing induk itu juga sama. Makan apa? Dari apa? Karena itu, maaf. Itu juga sama, dari unsur ini. Maka dia masuklah ke tubuh anjing. Maka terlahirlah dia anak sebagai nanti anak anjing dan lain sebagainya. Nah inilah sahabat, nah inilah susahnya manusia karena nggak paham tadi semua ya. Maka Allah mengatakan, aku mengadakan kamu sebagai anaknya dulu, min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasau summa nukhrijukum. Nah, kemudian dikatakan oleh Allah, summa nukhrijukum adalah tiplan sebagai bayi dilahirkan lagi itu. Oa gitu. Nah, itu kamu sebetulnya ada. Nah, Tuhan begitu jasad kamu udah siap, tiupkan lagi tuh ruh yang jiwa yang lama. Melanjutkan perjalanan kamu. Nah, si tubuh itu untuk siap menerima karma. Karena si ruh tidak mungkin bisa dicubit pada saat kamu dulu pernah mencubit. Karena disitulah kamu diberikan lagi jasad. Makanya jelaslah di dalam surat surat Yunus ayat 4 ini adalah Allah menjelaskan begitu jelas ayat ini semua ya sahabat. Sehingga bahwa sesungguhnya silakan ya, terserah kamu lah memahaminya. Coba bagi Abah karena kita bisa komunikasi, kita mengerti gitu kan tadi semua. Maka di surat Yunus adalah ayat ayat 4 itu begitu jelas Allah berfirman, ilaihi, kepadanya lah harusnya marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo, adalah kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Harusnya kita ini, cuma tidak semua orang yang sudah mati itu rojiun, ingat itu. Tidak semua ruh yang keluar dari jasad itu kembali pada Allah. Tak dilihatlah nanti kamu, tergantung apa yang kau tuhankan. Kau akan kembali kepada ilah yang kau ilahkan. Tadi semua ya. Kemudian kata Allah, innahu, sesungguhnya Allah, yabda'u, tuh di sini yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaan. Iya, semuanya programnya dulu pada program Allah. Tapi pada saat kelahiran ulang, ya kamu harus melanjutkan karena kamu udah acak-acak bukunya. Itulah yang kata Allah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, ibunya lah yang mencatatnya itu. Nah, kemudian itu yang awal, tapi yang kedua udah kamu sendiri yang ngacak-ngacak di kehidupan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ansaynahu fi imamin mubin. Maka kamu kamu akan dibangkitkan lagi, dan wanak tubuh dan yang kamu sudah catatkan. Allah hanya mencatatkan apa yang kamu lakukan, yang kemudian pada saat kelahiran wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kemudian lahir kembali digalungkan di lehermu buku yang sudah kau tulis. Sebentar lagi kamu nisfu Sya'ban. Sya'ban kau akan mulai digantungkan satu lemar di kehidupan ini pada lehermu tadi semua ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Tapi ketika kamu mati dibuka sedikit oleh Allah dari buku itu. Hei, kamu pernah bunuh ya, nanti kamu bakal dibunuh loh. Begitu sebetulnya. Hei, kamu pernah ngambil duit dia ya, nanti di kehidupan nanti. Maka kata Allah tadi, pada saat kamu kiamat mati. Nah, ini orang suka kiamat itu hancur bumi. Ya tubuh pun bumi. Karena kamu nggak ngerti menafsirkan Quran, pada saat Allah mengatakan ardi, juga sama, tubuh juga ardi, gitu kan tadi. Dikiranya kehancuran itu hanya kematian. Ya. Maka disitulah sebenarnya kamu harus diingatkan tadi. Kitaban yalqahu kansura, ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah ya, tuh, ini semua. Maka Abah ajarkan bagaimana cara melepaskan karma supaya kamu pernah dibunuh, karena ada kewajiban kamu untuk bunuh dia, untuk melunasi hutang dia. Ingat itu. Maka lebih baik kita memaafkan daripada kita terus terhijab dengan hukum karma tadi semua. Lihat tadi semua, ya kan Arok dibunuh, Tunggul Ametung dibunuh, Toh Jaya dibunuh. Akhirnya mereka itu, lihat juga kerajaan Blambangan ini dibunuh, ini dibunuh. Lihat juga kerajaan Andalusia, mereka saling membunuh. Tadi semua, itulah yang harus dipahami.
Kisah-kisah itu juga harus kamu pahami tadi semua ya. Maka yang terbaik kepada yang Abah sudah pahami, mengajak pada kita semua, marilah kita sekarang adalah menjadi orang yang legowo, memaafkan semua kesalahan manusia. Tuh, bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit kebutaan di Muharram, supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat, sahabat ya. Maka Abah selalu mengajak kepada kebaikan, menyayangi, memaafkan, terus tadi semua. Maka kata Abah yang terbaik hari ini, maka ayo latih, jangan pelit. Sodakohlah, sodakohlah, sodakohlah. Karena insya Allah dengan sodakoh itulah ternyata sekarang Abah menyaksikan dari orang-orang yang kembali. Penyebab utamanya karena mereka bahil, ingat itu. Itulah kenapa Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anna uhibbu ahlas saho. Aku sangat sayang dengan orang pemurah. Allah sayang pada orang kaya pemurah. Dia berkata, wa hubbi. Tapi Allah lebih sayang lil fuqaroi syahi asad. Tapi aku lebih penyayang kepada orang miskin yang penyayang. 1.000 rupiah dari orang miskin itu lebih bernilai daripada 10.000 dari orang kaya. Apa artinya 10.000 bagi orang kaya? Maka itulah Allah mengajak mereka, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ayo berbagi, berbagi, berbagi ya sahabat. Maka di ayat ini Allah menjadikan adalah tadi katakan innahu, sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk. Tapi di sini adalah kalau kita ngerti hurufnya, yabda'u adalah menggunakan hamzah, menunjukkan bahwa sesungguhnya ada copy paste, pengulangan. Ini sebetulnya. Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali, liyazia, agar dia mendapatkan pembalasan. Ya tadi kan kamu ingin beramal, kamu dapat pahala kan, kebaikan pada orang, kamu akan sebiji jarah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebetulnya ayat yang tadi surat Al-Isra 13 sama berkaitan dengan tadi kata Allah. Wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi, dikalungkan buku itu. Tadi saya bilang wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Pada saat kematian kamu dibuka sedikit. Nah, itulah yang pada saat orang itu dia kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yashdurun nas wa ashtatan liyurau a'malahum. Tadi tuh. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Disitulah kamu menjerit. Ternyata kamu baru sadar dari bangun dari tidurmu dan kau menyaksikan saya pernah membunuh di zaman itu dan di buku itu kau terpaksa harus dibunuh. Tuh. Dia menjerit tadi semua, dia waqalal insanu, itu bukan tentang kehancuran dunia. Dimaksud di situ ardu itu tubuhmu. Ini juga nafsirkan karena nggak ngerti tadi. Waqalal insanu, bertanya, waqalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada Tuhan yang menyampaikan kabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yashdurun nas wa ashtatan liyurau. Nah, diperlihatkan kepadamu, hai fulan tuh. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Di halaman ini kau itu pernah menyakiti ya dari semua. Karena kamu juga pernah pada istrimu, maka terpaksa di sini kamu akan dibalas oleh dia. Kamu pernah nipu orang ini, di halaman ini kamu akan ditipu sama dia. Intinya pamayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kau tanam baik kau akan ketemu. Maka Abah mengajak dengan sistem yang Abah pahami hari ini, marilah usah lagi ngomong-ngomong pahala, terus berbuat baik. Karena kau akan panen dengan kebaikan itu di kehidupan yang akan datang. Sebelum kau roji'un pada Allah. Karena kata Allah tadi semuanya harus kembali. Makanya di surat 30 Allah berfirman, hunalika tablu kullu nafsin ma'aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu maksudnya kembali lagi di sini. Karena kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari di mana bumi diganti bumi baru, langit diganti langit baru, jasad diganti jasad baru. Tadi semua hunalika, di tempat itu tablu, kamu akan mendapatkan balasan bima aslafat. Apa? Kullu nafsin bima aslafat, tiap-tiap jiwa apa yang dilakukannya sebiji jarah, kau nyubit akan dicubit. Maka hari ini kata Abah, nggak usah marah ada yang menjelekkan kita, itu perbuatan kita. Nggak usah marah hari ini yang menipu kita. Percayalah, tidak ada debt collector yang salah alamat. Orang Ambon itu hanya datang pada rumah yang punya hutang. Itu bahasanya. Tadi semua kamu suka marah pada orang Ambon. Gak usah marah. Karena dia itu datang hanya kepada orang yang punya hutang. Tidak ada pembunuh datang kepada rumahmu yang bukan kamu pelakunya. Tidak ada orang yang menyakiti orang lain kecuali itu perbuatan diri kita sendiri.
Itulah sahabat, maka kenapa dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad yang disalahkan dirinya sendiri. Ya, jadi marilah kita bijaksana memahami tentang kehidupan ini dengan baik. Karena tadi kata Tuan Abdul Qadir bahwa hidup ini adalah adalah ummi tadi semua ya. Maka dijelaskan dalam Majma'al Anasir Arba'atul Lati yatawalladu minhal quwa al-bashariyatu faturab wal ma'u madaharu sa'adah li'annaha adalah muhyani. Nah, dikatakan adalah sebagai apa? Adalah kemudian imana wal ilmi wat tawadu. Jadi dua unsur adalah tanah dan angin itu adalah unsur untuk kamu bahagia. Ya. Sabda Nabi bahagia dan celaka tadi adalah wa amma qaulu asyaqiyu syaibati ummihi wal murad bil umma adalah majma'al anasir narun hawaun maun turabun. Maka 4 unsur tadi akan kembali menyatu pada penyusun tubuhmu itu. Tinggallah tubuhmu itu sekarang cinit-nit. Tuh kan tadi semua. Ya terpaksa ruhnya kamu masukin lagi ke cinit-nit itu. Karena semuanya disusun tadi kata Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Faqa'u lahu sajidin. Nah terpaksa ruh itu masuk tuh ke cinit-nit. Tadi semua karena kamu tidak gunakan tubuh ini dulu sebagaimana mestinya. Sejalan. Akhirnya nanti turun lagi. Summa rodadnahu asfala safilin, lebih rendah begitu sampai cinit-nit. Ini kata ruh kemana lagi ya? Terpaksa aku masuk pada tubuh kodok gitu kan, pohon, batu dari supaya bahkan genderuwo tergantung ilah mana. Itulah kenapa disuruh sholat tadi semua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, tanha mencegah kamu jadi binatang bahimia. Tapi bagaimana kamu akan ngerti sholat khusyuk kalau sholatnya kulit? Karena kulit itu harusnya dibuang. Kulit durian itu bukan untuk dinikmati. Jadi Islam itu bukan untuk dinikmati. A'yan horjiah itu, cangkangmu itu harus dilepaskan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Dari awal. Karena inilah yang nanti akan menjadikan neraka lagi kepada tubuh kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuh. Bahkan kamu tidak akan pernah bisa khusyuk dengan sholat syariat. Karena khusyuk itu tentang bab hakikat. Khusyuk itu bab hakikat. Ingat itu. Mana mungkin tubuhmu bisa khusyuk dari semua. Ya, maka di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi muridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha ra'a dzalika faulaika terus tadi ya dan terus tadi semua ya sampai ujung barulah kamu adalah sampai jannatul firdaus hum fiha khalidun. Kalau kamu benar tadi semua ya. Jadi inilah kenapa kita harus sholat syariat dengan tubuh ini. Karena tubuh ini adalah harus disolatkan. Tadi semua. Tadi semua ya disolatkan. Ya, baik secara sholatul tadi. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Tiga-tiganya kamu satukan. Tapi yang paling utama adalah tadi. Adalah sholat pada daging dan rasa daripada dirimu. Tadi semua. Yang luar itu Adam. Nah, ini sekarang kan orang merasa sholat. Tadi semua. Merasa soleh, merasa mulia. Tidak akan pernah kamu khusyuk dengan tubuh ini. Ingat itu sahabat. Karena tubuh ini bukan tempat khusyuk. Khusyuk itu adalah datangnya dari ruhmu, jiwamu yang sudah tenang. Ya, yang sudah tidak bondal-bandil tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu udah jelas ayatnya kepada kita semua. Jadi tidak bisa dipisahkan adalah Islam pada tubuhmu, iman pada Islam pada kulitnya, iman pada dagingnya, ihsan pada rasanya. Tuh, ya. 5, 6, 12 dari semua. Maka kamu akan berjalan 12 jam siang dengan tubuhmu, 12 jam malam dengan batinmu. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa ghali. Kenapa disebutkan anta ikshirun wa ghali? Karena engkau sudah pohon ikshir yang mahal tanaman surga. Anta misbahu suduri
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Nabi pada tubuhmu, ya Rasul pada ruhmu. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Bukan dari semua. Ya, ya indah sahabat. Jadi sebetulnya kalau kamu ngerti semuanya, indahlah. Apapun yang kamu bacakan dari semua pada dirimu. Jadi itu ya kurang lebih sahabat yang berkaitan dengan ibu. Maka hari ini kata Abah juga bagi kalian, kembali lagi kepada hadis yang tadi adalah, marilah kalau kalian sebagai seorang ibu, marilah kita tunjukkan, ciptakan surga bagi anakmu. Jadilah seorang pemaaf. Lihat bagaimana seorang ibu yang ditanya oleh Imam Syajili. Ibu, kenapa ibu kedatang ke saya? Karena saya ingin punya anak ya Syekh. Apa ibu yakin anak yang ibu dambakan itu akan menyelamatkan ibu? Saya tidak tahu. Apa ibu yakin anak ibu itu akan nurut sama ibu? Saya juga tidak tahu. Apa ibu yakin anakmu bisa membahagiakan? Juga saya tidak tahu. Terus kenapa ibu ngotot minta saya mendoakan ibu supaya punya anak? Karena kata si ibu itu, saya tahu bahwa rasa cinta saya kepada dia pasti akan menutup segala kesalahan dia. Nah, itulah kata Imam Syajili, ibu percayalah. Allah 1000 kali dari itu kepada kita semua. Tuh. Maka Allah bukan tidak tahu makhluknya akan berbuat kiri dan ke kanan. Karena pada dasarnya bagi Allah sama taat dengan maksiat. Ingat itu. Kalau kamu udah ngerti gitu kan tadi semua. Karena sama bagi dalang, apakah baiknya Arjuna, Pandawa, ataukah jeleknya Kurawa. Sama saja. Bagi dalang, siapapun yang mampu menyaksikan dalang pada dirinya, walaupun dalam keadaan buruk, wasyarihi, maka surgalah dari dalang kepada dirimu. Tuh. Maka di kehidupan yang akan datang misalnya gini, Arjuna ini dia nggak ngerti. Sebetulnya yang menghidupkan adalah dalang, yang menggerakkan dalang, yang jago panah dalang. Tapi dia selalu klaim, ini aku, ini aku. Maka Abah sudah ajarkan, jangan pernah kita mengatakan aku tanpa kau ingat pada aku sejatimu. Allah itulah yang boleh mengatakan sejatinya aku. Bukan rumahku, mobilku, anakku. Nah itulah sahabat. Maka tadi pada saat Arjuna tidak sadar gagahnya itu gagah dalang, padahal dalang ingin kelihatan tajali sebagai seorang ahli panah, tajalilah dia jadi Arjuna. Tapi Arjuna tidak kenal, nah di kehidupan yang akan datang Arjuna akan dimainkan sebagai Rahwana. Tapi Rahwana dia sadar walaupun dia apalagi buta, ya, yang wajahnya serem, giginya keluar, tapi dia sadar. Ditanya oleh dalang, hei, man robuka, siapa dalangmu? Gitu. Gitu. Man robuka, siapa dalangmu? Asep Sunandar Sunaria. Hidup kamu siapa? Asep Sunandar Sunaria. Makanya tadi buat kenapa yang dulu zaman Tuan Abdul Qadir, siapa? Man robuka? Abdul Qadir. Man nabiyuka? Abdul Qadir. Man imamuka? Abdul Qadir. Selamat sahabat. Nah sekarang pun sebuah. Siapa? Abah Setu. Jawab aja Abah Setu. Abah tanggung jawab kata Abah juga. Jawab saja Abah. Semua. Saya jamin semuanya. Saya tanggung semuanya. Karena saya mengerti siapa saya. Semua. Kamu jangan terjebak pada tubuh dohir yang doif ini. Tadi semua ya. Tidak mungkin dia berani. Buat apa? Kamu kasih uang aja enggak kok berani nanggung nerakamu. Karena dia mengerti. Apa itu surga, apa itu neraka. Neraka itu diriku sendiri. Surga ada diriku sendiri. Maka pada saat kau ingin menjaga diriku, akulah surga pada dirimu. Nah, itu kalau kamu ngerti tadi semua ya sahabat. Nah, jadi intinya bagi wayang, bagi dalang sama saja. Yang penting kamu menyaksikan. Makanya kenapa al-imanu kulluh, iman sempurna, al-imanu biru'yatillah. Kamu mampu melihat Allah. Cepot yang mampu melihat Allah surga. Cepot yang mampu dia sesungguhnya wujudnya karena wujudnya dalang. Af'al dalang, sifat dalang. Maka cepot itu ada. Di kehidupan, di kisah wayang berikutnya, dia akan berubah tubuhnya. Tuh. Tapi Rahwana semua yang juga tahu bahwa sesungguhnya dia tidak punya kemampuan daya untuk jahat dan lain sebagainya, hanya untuk menunjukkan sifat jalal dan qaharnya dalang, dan dia pasrah pada dalang, dia terus menyaksikan dalang, maka di kehidupan berikutnya dia menjadi Pandawa. Tapi Pandawa yang justru pada saat kamu merasa gagah, Bima merasa jago, Arjuna merasa ganteng, Yudhistira merasa bijaksana, tapi kamu tidak mampu melihat dalang, fi'il dalang, asma dalang, sifat dalang, maka kau siap-siap kan dijadikan peran berikutnya. Itulah maksud Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung si cepot, sungguh beruntung si Rahwana yang telah mensucikan diri. Bagaimana mensucikan? Mengembalikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Itu mensucikan. Ya. Melepaskan dari junub tuh. Dari semua. Ya. Maka kepada durian itu, junubnya itu, kulitnya itu junub dari semua. Ya. Maka buang dari semua. Supaya kamu adalah yang ada hanya daging dan rasa dari semua. Ya. Hanya Allah dan Muhammad. Hanya zat dan sifat. Maka bagaimana sifat memuji zat, zat memuji sifat. Bagaimana zat menyatu dengan sifat. Karena zat adalah Allah, sifat juga Allah. Itulah kenapa dikatakan bahwa sungguhnya dalang adalah wayang, wayang adalah dalang. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi ya. Jadi nggak ada lagi hulul, itihad, wahdatul wujud. Karena memang kita sebenarnya diri kita adalah nggak ada. Gitu. Itu saja sahabat. Sekali lagi ya. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di tubuh kita ada narun, hawaun, maun, turabun. Ingatlah unsur narun pada diri kita akan menjadi penyusun nafsul amarah. Inilah yang harus kita gedot, mujahadah di awal. Karena amarah itu selalu membawa narik ke bawah. Terus semua tadi. Inna nafsul amaratun bisu adalah merupakan pada kesadaran Adam yang paling rendah. Banyak komplain, banyak mengeluh, banyak susah, banyak ini, ngadu ini, semua. Itulah. Kalau kamu ada di situ berarti masih kesadaran pada sifat api. Narun, dari semua. Mari pindahkan dari nar kepada nurun. Lawamah, dari semua. Kadang sifat angin ke kiri dan ke kanan. Apa-apa, itulah kesadaran Isa dan Yahya. Pagi baik, siang edan, apa-apa. Yang penting terus belajar. Lepas dari situ, bagaimana cara merubah diri pada kesadaran Isa dan Yahya? Belajarlah, paksakan sodako. Terus menyayangi walaupun Allahumma paksakan apa-apa. Supaya terlahir dari sifat kamu adalah ruhama ubainahum. Isa itulah kasih sayang. Nanti masuklah kamu lebih tinggi lagi setelah mampu. Naiklah pada kesadaran apa? Ma'un, air. Itulah hakikat zakat. Sholat berdiri hakikat api. Puasa adalah hakikat ruku, adalah hakikat angin. Adapun sujud hakikat tanah. Air, duduk adalah hakikat tanah. Maka naiklah kamu pada kesadaran Yusuf, pada sifat air, siap berkorban. Tadi semua. Masuklah pada kesadaran tanah, mutmainnah, pada kesadaran Idris. Maka disitulah kenapa kisah Idris sudah di sorga, gitu. Karena kamu sudah berada pada ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Karena mutmainnah itulah sifat Idris. Tadi Amaroh sifat Adam, Lawamah sifat Isa Yahya, Mulhimah sifat Yusuf, Idris adalah merupakan darosa. Kamu sudah belajar kepada dirimu dan dari alam ini kamu mengerti baca apapun menjadikan pelajaran ibroh pada dirimu. Al-aqwanu dohiru hagirotun wa batinuha adalah merupakan ibratun. Tadi semua ya, karena kamu sudah su'aul basyiroh, pikiranmu sudah jernih, ainul basyiroh. Apa yang membuat pikiranmu jernih? Kamu akan menyaksikan kamu dekat dengan dia. Bagaimana kamu dekat? Mulailah panahnya dirimu, tajalinya Allah. Masuklah kepada ainul basyiroh, hilanglah pengakuan pada dirimu karena kamu sudah lebur pada dia. Itulah muncullah sekarang hakul basyiroh. Disitulah kamu sudah berjalan adalah sudah pindah kepada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Barulah nanti cukup aja di situ sebetulnya karena nanti sudah nafsul mutmainnah, kamu itu jiwamu kalau sudah terbang ke atas. Itulah kenapa subhanallah asrobi dijalankan. Kayak benda sudah melewati atmosfer bumi, nggak jatuh lagi ke bawah. Tapi dia jatuhnya ke atas, ditarik oleh gaya sentripetal. Maka kau sekarang berjalan terbang menuju Allah dengan Allah oleh Allah. Jadi semua ya. Ya itulah tadi semua. Dengan fisika pun bisa dijelaskan dengan mudah. Masuklah kamu pada terbang pertama itu langit yang kelima adalah Harun. Mulailah kamu akal yang jernih. Masuklah pada langit yang ketujuh, keenam adalah kesadaran Musa. Disitulah kamu sampai pada nafsul mardiyah dan akhirnya kamu kembali rojiun pada nafsul kamilah, pada kesadaran Ibrahim yang disebut sidroh al-muntaha. Disitulah wa ana ila rabbikal muntaha. Nah, kamu bisa menyaksikan dunia ini begitu luas. Kamu bisa dibawa menjadi mengelilingi seluruh dunia ini oleh dia.
Bertebaranlah dan kulinerlah. Surat Al-Mulk ayat 15. Berkelilinglah dunia dan nikmatilah, kulinerlah untuk menemukan rasa Allah, Rasulullah, rahasia Allah dengan segala apa yang kau makan. Jadilah dunia ini kembali surga padamu. Itu saja sahabat, mohon maaf sekali lagi, mohon bisa dipahami semua ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu. Sekali lagi kembali lagi pembahasan awal pada saat kamu baca tadi bahwa sesungguhnya al jannatu aqdam min ummahat, bahwa jadikanlah kamu adalah surga kepada anakmu. Buka dadamu, peluklah. Jadilah pemaaf penyayang tadi semua ya. Karena pada saat kau melakukan itu kau pun akan gitu. Nah, tapi kebanyakan karena kita seorang ibu pun adalah anak dari seorang nenek kepada si anak. Ingat itu. Maka itulah memandang hadis tadi adalah kamu harus memandang pada dirimu dan pada anakmu. Jadi hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bisa sebagai ibu, kamu jadilah surga buat anakmu. Dipandang oleh anak, jadikanlah kamu adalah surga buat ibumu. Ciptakan kamu adalah surga buat ibumu. Sehingga ibumu bahagia melihat perbuatanmu. Dan tenangkan ibumu, damaikan ibumu. Tadi jangan khawatirkan ibumu tadi semua ya. Karena apa yang kau lakukan pada ibumu, apa yang akan kau dapatkan, kau raih dari anakmu. Tapi kalau hari ini kau disakiti anakmu, itu karena engkaulah yang berbuat begitu pada ibumu. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana melepaskan karmanya, membersihkan karmanya. Di waktu pagi, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan duna jahri minal qaul. Bahkan nanti dari kemarin yang teman kita Pak Ahmad yang sudah sukses, boleh kamu dah sekarang pada saat mandi, pada saat Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, maka ya Allah aku sekaligus ingin membersihkan karma dengan kau menekuk lidah merapatkan gigi, aku ingin mencabut karma-karmaku yang dulu yang negatif, yang buruk semua pada saat itu sahabat. Sekarang Abah boleh rekomendasi buat kalian, gunakan apa yang sudah dilakukan Kang Ahmad dan make sense, karena tubuh kita adalah air. Maka air itu mudah diperintah oleh kamu, karena air itu adalah merupakan hakikat dirimu sendiri. Maka katakan aras Allah di atas air. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, marilah kita berhenti dari dualitas. Marilah kita belajar menyatukan dengan 10 jari. Tariklah ke bawah sahabat. Kemudian diamlah kamu beberapa menit ya setiap hari. Tahan napasmu, ya, lepaskan, tekuk lidahmu sahabat ya. Karena kamu insya Allah tidak akan digonjang-ganjing dengan sifat yang dualitas tadi semua. Kamu akan damai. Itulah kenapa saudara kita di Buddha, saudara kita di di Shaolin, sancai, damai. Ya, mohon sekali terima kasih.